Berprestasi kami di dunia, bermartabat kami nanti di surga. Pengen tepuk koboi dulu nggak biar pada semangat? Iyalah. Tepuk semangat koboi. Sekali lagi, tepuk semangat koboi. Biar dapat pahala sekali lagi. Tepuk semangat koboi. Oke, karena kita semua udah semangat, langsung aja kita panggil kelompok drama Nabi pertama, yaitu dari Kelompok siapa? Nabi Adam, diketuai oleh Habib Ahmad. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nabi Adam akan menampilkan drama tentang Nabi Adam sampai diterima tobatnya. Selamat menyaksikan. Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Langit dan bumi Allah ciptakan dalam waktu 6 hari atau 6 masa. Sedangkan 1 hari atau 1 masa di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Sudah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya dan diciptakan sebagai makhluk yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak mempunyai hawa nafsu, tidak makan, tidak minum dan tidak tidur. Setelah Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan jin dan iblis. Jin dan iblis diciptakan dari api yang sangat panas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Lalu sesudah langit, bumi, malaikat, jin dan iblis diciptakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama Adam. Sebelum penciptaan Adam diawali dengan dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Lalu malaikat menjawab, dan Allah menjawab, bertasbih. Lalu Allah berfirman kembali, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan Adam dari tanah liat dan lumpur hitam.
Setelah terbentuknya Nabi Adam, lalu Allah masukkan roh ke dalamnya. Adam pun kemudian hidup dan bisa berdiri tegak. Adam adalah manusia pertama sekaligus nabi pertama di muka bumi. Setelah diciptakannya Adam, Allah memerintahkan kepada malaikat, jin dan iblis untuk bersujud kepada Adam. Lalu para malaikat pun bersujud kepada Adam sebagai pernyataan hormat dan selamat setelah terciptanya Adam. Hanya iblis dan tidak mau bersujud kepada Adam. Dia membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berkata kepada iblis, "Wahai iblis, apakah yang membuat engkau tidak mau bersujud kepada Adam?" Lalu dengan sombongnya iblis menjawab, "Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam dari tanah liat, kering dan lumpur hitam." Lalu Allah murka dengan jawaban iblis dan berfirman, "Wahai iblis, keluarlah engkau dari surga. Sesungguhnya tidak patut lagi engkau di sini dan terkutuklah engkau selama-lamanya." Iblis menjawab, "Ya Allah, engkau telah mengutukku dan mengusirku dari surga karena Adam. Aku rela. Dan aku rela, tapi asal kau kabulkan permohonanku untuk hidup selamanya dan menggoda Adam serta anak cucunya sampai kiamat." Lalu iblis bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, karena engkau telah menghukumku dan mengutukku, aku bersumpah aku akan menggoda Adam dan anak cucunya." Lalu Allah pun mengabulkan permintaan iblis dan iblis keluar dari surga. Lalu Allah pun memberikan berbagai macam ilmu pengetahuan kepada Adam. Mula-mula Allah mengajarkan Adam nama-nama benda yang dilihatnya. Lalu Allah ingin membuktikan kepada kemampuan Adam. Allah berfirman kepada malaikat, "Wahai malaikat, sebutkan kepadaku nama-nama benda itu." Lalu malaikat menjawab, "Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Kau ajarkan pada kami. Hanya Engkau yang mengetahui segala-galanya." Lalu Allah berfirman kepada Adam, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu." Adam menjawab, "Ini mikrofon, itu para santri putra, para santri putri, ini ustadz, itu para ustazah." Dan lalu malaikat pun kagum dengan Adam dan berfirman, "Bukankah kukatakan aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui?" Lalu malaikat menjawab, "Maha suci Engkau ya Allah yang mengetahui segala-galanya." Lalu Allah memberikan tempat yang nyaman, indah dan sempurna, yaitu surga. Lalu Adam berkeliling-keliling di surga sambil menikmati indahnya surga. Dan pada suatu ketika Adam melihat makhluk yang ada di surga berpasang-pasangan. Dia merasa kesepian dan dia duduk di sebuah pohon. Rasa sepi dan sedih membuatnya letih. Adam pun tertidur pulas di bawah pohon teduh. Allah Maha Tahu, Ia mengetahui pula tergerak di hati Adam, yaitu ingin mempunyai teman. Maka selagi Adam tidur, Allah menciptakan manusia lagi yang diambil dari tulang rusuk Adam sendiri. Manusia itu lain jenisnya dengan Adam. Ia adalah seorang wanita yang dinamakan Hawa. Ketika Adam bangun dari tidurnya, ia pun terkejut dan mengusap-ngusap matanya seakan tak percaya ada seorang wanita cantik dan menakjubkan. Lalu Adam bertanya kepada sang wanita,
Hah? Siapa kamu? Mengapa kau di sini? Tanya Adam. Dengan tersenyum, Hawa menjawab. Aku adalah Hawa yang diciptakan untuk mendampingimu. Betapa gembira hati Adam mendengar jawaban itu. Ia memuji dan bersyukur kepada Allah yang telah mengabulkan keinginannya, sehingga ia tidak merasa kesepian lagi. Maha suci Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, telah mengabulkan permintaanku hingga aku tidak kesepian lagi. Lalu mereka pun berkeliling-keliling di surga sambil menikmati keindahan alam surga. Mereka pun bermesra-mesraan di dalam surga. Lalu mereka merasa lelah dan mereka duduk di sebuah pohon, dekat pohon yang terlarang. Dan pada suatu ketika iblis berhasil masuk surga. Kebetulan pada saat itu Adam dan Hawa sedang merasa haus dan lapar. Lalu iblis datang sambil berkata, Wahai Adam, tampaknya engkau sedang lapar dan haus. Makanlah buah yang ada di hadapanmu itu. Lihat warnanya indah dan baunya sangat harum dan rasanya pasti lezat. Adam tidak tergoda dengan perkataan iblis. Lalu Adam berkata, Aku tidak mau. Iblis kecewa dan merasa sakit hati. Lalu dia pun pergi. Tapi dia tidak putus asa. Pada suatu saat ia mendekati Adam lagi. Kali ini dia berkata, Wahai Adam, mengapa Tuhan melarangmu makan buah itu? Tak lain hanyalah Allah tak ingin kalian kekal di surga ini. Lalu pendirian Adam tidak tergoyahkan. Ia tetap tidak mau menuruti godaan iblis untuk makan buah khuldi. Lalu Adam berkata, Aku tidak akan tergoda dengan ucapanmu. Iblis pun kecewa dan pergi. Dia tidak putus asa. Pada suatu kesempatan lagi, iblis datang lagi. Kali ini dia berkata, Wahai Adam, ketahuilah hanya para malaikat saja yang boleh makan buah itu. Supaya mereka kekal di surga dan kalian tidak akan lama lagi. Maka makanlah buah itu supaya kalian kekal. Aku bersumpah demi Allah, maka percayalah. Hawa yang mendengar jawab perkataan iblis, dia tergoda dengan ucapan iblis. Hawa berkata, Rupanya ia benar, ia telah bersumpah dengan menyebut nama Allah. Hawa yang lemah hatinya kemudian menghampiri pohon khuldi dan memetik buahnya. Dan Adam pun mengikutinya. Dan iblis merasa bergembira karena ia telah berhasil menggoda Adam. Pada saat itu Adam dan Hawa sedang merasa lelah, haus dan lapar. Terlebih sudah mendengar ucapan iblis, buah khuldi yang rasanya lezat dari surga. Keduanya pun lupa pada peringatan Allah. Keduanya lalu memakan buah itu. Rasanya memang lezat hingga keduanya lupa atas larangan Allah. Lalu Allah murka dengan mereka berdua. Allah berfirman kepada mereka berdua, Bukankah aku telah melarang kamu berdua mendekati pohon itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Adam dan Hawa sangat menyesal. Terlebih setelah makan buah itu aurat mereka terbuka. Mereka berlarian ke sana kemari sembari menutupi auratnya. Mereka sangat malu dan takut mendengar firman Allah. Namun akhirnya mereka sadar bahwa mereka tak mungkin dapat menyembunyikan diri di hadapan Allah.
Lalu mereka pun bersujud dan berdoa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tetapi atas kesalahan itu mereka harus keluar dari surga yang penuh kenikmatan. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin saat semua di sini. Demikianlah Adam dan Hawa harus turun dari surga. Sewaktu diturunkan ke bumi, keduanya berada di tempat yang terpisah jauh. Konon Adam diturunkan di tanah Hindia, sedangkan Hawa di tanah Arab. Di bumi mereka harus menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan kehidupan. Wajah bumi yang belum tersentuh tangan manusia, keadaannya sangat menyeramkan. Gunung-gunung menjulang tinggi, jurang-jurang terjal, pohon-pohon raksasa tumbuh berserakan. Binatang-binatang buas, baik yang besar maupun yang kecil, berkeliaran di mana-mana. Mereka saling mencari selama bertahun-tahun. Mereka mencari dari satu tempat ke tempat lainnya. Perjalanan yang ditempuh sangat sukar dan penuh bahaya. Derita, sengsara, benar-benar mereka rasakan. Akhirnya mereka bertemu di Padang Arafah setelah saling mencari selama 40 tahun. Dirimu hadir, rasa hati ini inginkan diri. Betapa haru hati Adam melihat keadaan istrinya yang telah kepayahan sengsara menapak jalan sulit dan kejam. Mereka berpelukan dan menangis penuh haru. Geloranya hati ini tak kusangka, rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Lalu mereka berdoa dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Allah Maha Tahu, Dia Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Taubat Adam dan Hawa diterima, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Sungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha
Quran surat Al-Baqarah ayat 37. Naik semua. Iya, sekarang. Yang sedih. Nunduk. Hikmah kisah Nabi Adam. Kita harus memahami bahwa diri kita khalifah Allah, diberi amanah untuk mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya. Kita harus waspada terhadap bujuk rayu setan dan membentangi diri dengan iman dan amal saleh. Manusia tidak luput dari salah dan lupa. Kita harus segera sadar dan bertaubat serta mohon ampun kepada Allah bila melakukan dosa dan kesalahan. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dan dalam berdrama, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.